Informasi pertama di Kompas Siang, Saudara, proses eksekusi lahan hak guna usaha di sebuah lahan sawit di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat berlangsung ricuh. Warga yang menghadang eksekusi terlibat bentrok dengan polisi dan perusahaan pemilik lahan sawit. Kericuhan terjadi saat puluhan masyarakat adat Nagari Kapa di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat berupaya menghadang perusahaan pemilik lahan sawit yang hendak melakukan pembersihan dan penanaman kelapa sawit. Penghadangan dilakukan karena warga menilai lahan sawit masih dalam status sengketa. 9 orang yang diduga provokator sempat ditangkap, namun kembali dibebaskan. Selain itu, warga juga menyayangkan adanya keterlibatan polisi dalam eksekusi lahan sawit ini. Bukan hanya itu, menurut LBH Padang yang kami cuplik dalam program Kompas Petang menegaskan bahwa seharusnya polisi pada posisi mengurai konflik, bukan justru menambah konflik. LBH Padang juga menyayangkan polisi yang tidak melindungi warga, justru membantu pihak PT PHP dalam eksekusi. Ini kami melihat memang situasi konflik antara masyarakat Kapa dengan PT PHP 1 itu sudah bergulir sejak tahun 2000-an sebenarnya, dan itu muncul tenggelam dan selalu dalam titik tertentu terjadi kekerasan terhadap masyarakat Kapa. Jadi sebenarnya petani Kapa ini sudah mengajukan penyelesaian konflik di Kementerian ATR, dan wilayah mereka sudah ditetapkan oleh Kementerian ATR sebagai lokasi prioritas reforma agraria begitu. Dan harusnya polisi tidak turut campur dalam konflik ini, karena kepolisian salah satu tupoksinya di dalam Perpres 62 tahun 2003 adalah mengurai konflik dan resolusi konflik, bukan menambah konflik begitu. Meski sempat dihadang warga, proses eksekusi lahan sawit di Pasaman Barat tetap dilakukan. Pembersihan lahan dilakukan dengan turut mengerahkan alat berat. Pihak perusahaan mengaku eksekusi dilakukan karena area tersebut merupakan hak guna usaha yang masih aktif dan berlaku. Serta 4 gugatan perdata yang dilayangkan masyarakat terkait hak guna usaha yang diklaim sebagai tanah adat telah ditolak. Bahwa area itu HGU yang masih aktif, yang masih berlaku. Nah, kemudian yang kedua, kami telah mengikuti beberapa gugatan perdata yang dilayangkan oleh masyarakat dan Nenek Mamak Langgam, yang mana yang mana 4 gugatan perdata tersebut sudah ada keputusannya bahwa semua gugatan itu tidak dapat diterima dan ditolak. Selain itu, pihak perusahaan sawit menyebutkan selama 5 tahun menunggu hasil gugatan tanah adat yang tidak menghasilkan, perusahaan dirugikan sebesar 30 hingga 50 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Dan untuk mengetahui informasi terkini pasca ricuh antara warga dengan polisi saat proses eksekusi lahan sawit di Pasaman Barat, Sumatera Barat, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Rio Yohanes. Rio, selamat siang. Ini setelah kericuhan terjadi kemarin, lalu bagaimana situasi di lahan sawit hari ini? Apakah masih ketat dijaga oleh polisi, Rio? Ya, selamat siang Ian dan juga saudara. Dapat saya sampaikan bahwasanya hari ini itu masyarakat dari Nagari Kapa, Kabupaten Pasaman Barat masih bersiaga di depan pintu lahan masuk yang saat ini bersengketa. Dan untuk hari ini dari informasi yang saya terima dari masyarakat sekitar, itu untuk pihak dari PT maupun pihak kepolisian itu sudah menarik diri. Kemarin memang di hari Sabtu pihak PT bersama pihak kepolisian kembali mencoba untuk melakukan clearing dan penanaman sawit di area yang masih bersengketa ini. Namun karena masih dihadang warga, itu pihak kepolisian dan masyarakat sekitar juga menahan diri sehingga tidak ada yang dibentrok seperti yang pada hari Jumat sebelumnya. Pada hari ini memang hanya masyarakat sekitar saja, masyarakat Nagari Kapa saja yang bersiaga. Mereka bahkan ada yang mendirikan tenda untuk memastikan agar aktivitas pembersihan area dan juga penanaman sawit ini tidak terjadi di area yang saat ini mereka klaim sebagai tanah wilayah mereka. Demikian, Ian.
Ya, masyarakat masih terus berdatangan ke tanah adat lahan sawit dan juga penjagaan masih dilakukan, namun alat berat sudah ditarik begitu ya Rio. Namun yang juga jadi pertanyaan Rio, apakah sudah ada komentar dari polisi terkait LBH Padang yang sebelumnya menyebutkan seharusnya polisi ini mengurai konflik bukan justru membela perusahaan. Bagaimana komentar polisi terkait hal ini? Ya, Ian dan juga saudara, memang dari dalam hal ini LBH Padang menyebut seharusnya pihak kepolisian berada di tengah sebagai mediator yang akan memediasi antara pihak perusahaan dengan masyarakat sekitar. Karena lahan ini sejauh ini masih dalam statusnya status quo atau mereka masyarakat sedang mengajukan TORA ke Kementerian ATPR BPN itu dan masih belum ada hasil sehingga status lahan ini status quo. Namun dari beberapa hari ini, kemarin saya juga sudah mencoba mengkonfirmasi dengan Kabid Humas Polda Sumbar, baik melalui telepon ataupun melalui pesan tingkat di WA. Sampai saat ini memang belum ada respon dari Kabid Humas Polda Sumbar dan sehingganya untuk saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait hal yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat terkait konflik maupun beberapa orang yang ditahan sebelumnya. Karena di hari Jumat itu terjadi konflik, sempat ditahan 9 orang dan dibawa ke Mapolda Sumbar. Lalu setelah pemeriksaan pada Jumat malamnya baru mereka dilepaskan. Demikian, Ian. Ya, selain itu juga Rio yang jadi pertanyaan sebelumnya LBH Padang menyebutkan bahwa konflik serupa bukan hanya terjadi pada saat ini namun sudah lama gitu kerap terjadi. Sebetulnya yang menjadi pertanyaan berapa lama konflik ini terjadi dan mengapa tidak kunjung selesai, Rio? Ya, konflik ini antara masyarakat Nagari Kapa dengan pihak PT PH ini sudah terjadi, mulai muncul itu pada tahun 2000-an. Ini sudah terjadi panjang sekali konfliknya. Masyarakat juga sudah sempat mengajukan 4 kali gugatan, sehingganya dalam hal ini status lahan ini masih status quo. Sementara PT PH ini masih mengklaim bahwasannya ada kawasan area ini masuk dalam kawasan HGU mereka. Dan dalam pengelolaan HGU itu mereka mempunyai hak pengelolaan hingga tahun 2034 nanti. Sementara masyarakat mengklaim itu HGU itu tidak masuk ke dalam tanah wilayah mereka. Mereka mengklaim ini adalah hak wilayah mereka yang tidak dimarkasyaratkan tidak masuk dalam HGU. Sehingganya ini sudah terjadi konflik yang cukup panjang dan mulai memanas itu pada Jumat kemarin ketika pihak perusahaan mengambil sikap untuk melakukan eksekusi dan pembersihan area demikian. Yan. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Rio Yohanes melaporkan langsung dari Pasaman Barat, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali.